Jelaskan terkait dengan organisasi nirlaba. Nah, di dalam organisasi nirlaba ini umumnya memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, sumber dayanya ini berbeda dengan bisnis. Mengapa? Karena dia mengandalkan sumbangan dari para donatur dan donatur ini tentunya tidak mengharapkan kembali imbalannya. Selain sumbangan di sini juga bisa bersifat yang namanya adalah material maupun non-material. Jika bersifat material berarti berkaitan dengan sumber daya yang harus diberikan dalam bentuk finansial. Sedangkan yang non-material itu bisa saja dalam bentuk yaitu barang bahan baku atau sembako ataupun eh, misalnya terkait dengan perlengkapan panti asuhan. Nah, tentunya di sini sumbangan pun juga nantinya teman-teman akan mengenal di mana karakteristik dari yang namanya sumbangan diberikan oleh pihak yaitu pemberi donatur atau pemberi dana itu ada yang sifatnya terikat atau dengan kata lain di sini sumber dana tersebut atau sumbangan yang diberikan itu ada tujuan maksud tertentu dari pihak donaturnya. Ini dengan istilahnya adalah aset neto yang terikat. Nah, aset neto yang terikat ini tentunya karena ada maksud tertentu dari para donatur, jadi ketika dia memberikan misalnya susu, beras, terus kemudian pampers, jadi sumbangan ini hanya diberikan khusus untuk anak panti asuhan atau misalnya kepada yayasan tersebut dan tidak boleh diperjualbelikan. Sedangkan ada sumbangan yang selanjutnya yaitu lawannya dari yang terikat berarti yaitu yang tidak terikat, di mana sumbangan yang tidak terikat ini pihak donatur membebaskan kamu mau memperbolehkan sumbangan itu buat kepentingan yang namanya yayasan atau panti asuhan atau bisa digunakan buat yang lainnya. Sebagai contoh, misal yaitu diberikan batu bata, semen, lalu kemudian ada cat. Nah, di sini kalau yang tadi lawannya dari yang tidak terikat adalah terikat, berarti sumbangan berupa bahan-bahan baku itu bisa juga digunakan untuk yang namanya memperbaiki suatu bangunan. Misal donaturnya mengatakan silahkan perbaiki bangunan itu karena sudah tidak layak digunakan. Tetapi menurut pihak yayasan sebenarnya bangunan itu tidak perlu diperbaiki dulu gitu ya, karena masih ada yang lebih penting, misal memperbaiki kamar mandi. Nah, karena tadi misalnya dia diberikan sumbangannya tidak terikat, maka di sini yayasan boleh mengambil keputusan silakan akan memperbaiki mana yang lebih urgent dulu daripada yang tidak urgent. Jadi kalau yang sumbangan tidak terikat, di sini jelas dia diperbolehkan oleh pihak donatur untuk mengatur sendiri mau digunakan buat apa, sedangkan yang terikat mau nggak mau harus sesuai dengan kepentingan dari pihak donatur. Nah, karakteristik yang kedua di dalam organisasi nirlaba di sini barang dan jasanya jelas tidak bertujuan untuk mencari laba. Terus, kalaupun dia mencari laba seperti universitas, sekolah, lalu kemudian rumah sakit, untuk organisasi nirlaba, tentunya teman-teman masih harus ingat kembali. Karakteristik dari organisasi sektor publik adalah lebih kepada yaitu non-profit. Jadi kalau dia mencari laba, berarti maka hal ini disebut dengan non-profit, quasi non-profit organization, yang dimana dia tujuannya mencari laba tetapi untuk keberlangsungan hidup dari organisasinya. Nah, selanjutnya di dalam organisasi nirlaba juga tidak ada kepemilikan, jadi tidak bisa organisasi itu dijual atau dialihkan atau ditebus kembali. Jadi, misal di rumah sakit A. Nah, di rumah sakit A itu yang ada hanya didirikan. Tidak bisa dikatakan pemiliknya adalah si A, si B. Nah, karena kenapa? Karena tidak bisa dijual atau dialihkan pemiliknya seperti itu.
Selanjutnya, ada pengguna di dalam laporan keuangan. Nah, pengguna di dalam laporan keuangan ini bisa yang pertama ingin mengetahui jasa, di mana dia ingin mengetahui mampu nggak sih ketika yayasan ini diberikan suatu yang namanya sumbangan, di sini kira-kira bisa nggak digunakan untuk melaporkan bagaimana uang tersebut digunakan, atau misalnya kalau misalnya inilah adalah lembaga yaitu sekolah, organisasi nirlabanya, maka sekolah pun juga harus memberi informasi jasa yang diberikan seperti apa untuk pendidikan, seperti itu. Sedangkan untuk laporan keuangan yang kedua, itu gunanya di bagian bidang jasa, itu nanti akan memberikan laporan posisi keuangannya, baik aktiva, kewajiban, maupun aktiva bersih. Kenapa? Karena ketika nanti kewajiban itu terlalu tinggi, gitu ya, takutnya pihak dari organisasi nirlaba tersebut tidak mampu melunasi utang, sehingga yang dimaksud oleh pihak donatur untuk memberikan sumbangan untuk kebutuhan tertentu ternyata tidak digunakan dengan semestinya, melainkan untuk melunasi hutangnya, seperti itu. Nah, selanjutnya ada pengguna laporan keuangan untuk manajer. Manajer di sini tentunya manajer yang dimaksud bisa di dalam lembaga tersebut, sekolah maupun yayasan ataupun rumah sakit, termasuk juga dengan organisasi religius. Mengapa? Karena ingin mengetahui bagaimana kinerja dari pengurus, karyawan maupun pihak yang namanya pekerja yang ada di sana, bagaimana kerjanya, baik atau tidak. Selanjutnya, manajer pun juga ingin mengetahui yang namanya laporan aktivitas terkait dengan sumber daya yang sudah diberikan oleh pihak donatur. Ini kira-kira dikelolanya bagaimana? Semestinya sesuai dengan keinginan donatur untuk yang aset terikat, atau yang misalnya kalau untuk aset non terikat, neto non terikat di sini apakah dia menggunakannya dengan baik atau tidak, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa istilah tadi yang sudah saya beri informasi di awal, yaitu ada pembatasan secara permanen atau dengan kata lain terikat, gitu ya. Di sini berarti sumber daya itu diberikan dan ditahan secara permanen, atau dengan kata lain ada batasan waktunya dalam jangka waktu yang panjang. Sedangkan ada pembatasan temporer yang berarti di sini ada waktu tertentu. Jadi ketika diberikan aset neto yang sifatnya di sini adalah temporer, maka hanya diberikan dalam waktu yang tertentu saja. Terus kemudian tadi juga sudah dijelaskan ada sumbangan yang terikat, di mana tentunya dengan tujuan tertentu dari pihak donaturnya. Seperti itu. Lalu kita lanjut masuk ke bagian laporan keuangan. Di dalam laporan keuangan di sini ada 4 yang disampaikan oleh pihak organisasi nirlaba. Yang pertama, laporan posisi keuangan untuk mengetahui posisi keuangan dari yayasan tersebut atau organisasi nirlaba. Lalu aktivitas yang dilakukan oleh pihak perusahaan organisasi nirlaba tersebut, gitu ya, bukan perusahaan, maaf. Lalu kemudian selanjutnya ada laporan arus kas, dan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Nah, di dalam laporan arus kas ini bisa ketahuan aktivitas apa yang dilakukan, apakah aktivitas pendanaan, aktivitas operasional, ataupun investasi, seperti itu. Nah, ini ada contohnya. Jadi, untuk organisasi nirlaba, kondisi keuangannya seperti ini. Lalu kemudian, nah ini yang berbeda antara pihak di dalam organisasi profit pada umumnya. Di sini keterangannya adalah aktiva. Aktiva ini ada yang termasuk aktiva terikat untuk investasi dalam bentuk tanah, bangunan, dan peralatan. Jadi ketika para donatur memberikan investasi, di sini jelas digunakan untuk yang namanya kepentingan yayasan tersebut atau organisasi tersebut. Jangan sampai organisasi ini ketika diberikan sumbangan tanah, bangunan, peralatan malah digunakan untuk kepentingan misalnya
persewaan yang notabene dia sebenarnya tidak butuh untuk persewaan gitu ya. Terus kemudian bisa juga bangunan tersebut ternyata diperjualbelikan. Nah, itu juga sudah menyalahartikan dari maksud dan tujuan organisasi nirlaba seperti itu. Organisasi nirlaba di sini ada juga kepemilikannya sebagai yang organisasi pemerintahan dan organisasi pemerintah. Mengapa? Contohnya kalau untuk organisasi pemerintah di sini ada RSUD. Nah, Rumah Sakit Umum Daerah ini jelas kepemilikannya adalah punya pemerintah, gitu ya. Jadi dia tidak boleh diperjualbelikan jelas. Nah, sedangkan yang non pemerintah di sini bisa panti asuhan, gereja, seperti itu. Lalu untuk peraturannya menggunakan PSAK 45. Selanjutnya, ketika dia memperoleh sumber daya, tidak mengharapkan manfaat ekonomi, dan pada umumnya untuk ke struktur organisasinya ada pengurus, penanggung jawab, dan anggota. Jadi anggota itu dia bisa berperan sebagai bagian yang pengurus untuk di dalam struktur organisasinya bisa membantu bagaimana operasional di dalam organisasi nirlaba seperti itu. Sedangkan untuk pengurus di sini bisa membantu pihak organisasi nirlaba gitu ya, umumnya untuk membantu terkait misalnya keuangan atau pengurusan terhadap izin-izin bangunan atau IMB seperti itu. Sedangkan penanggung jawab dia bertugas untuk bertanggung jawab terhadap aktivitas yang dilakukan oleh pengurus dan anggota. Jadi kalau ketika mau pengurus ataupun anggota mengambil keputusan, ya harus dilaporkan kepada penanggung jawab karena nanti penanggung jawab ini juga yang akan melaporkan kepada pihak yang berwenang atau dari yayasan, pimpinan yayasan tersebut atau organisasi tersebut seperti itu. Di dalam organisasi nirlaba, ini juga dituntut penggunaan akuntansi karena untuk mendukung adanya akuntabilitas atau pertanggungjawaban kepada pihak pemberi donatur. Lalu, organisasi nirlaba pun juga bisa dalam bentuk aliansi negara. Di sini ada PBB, WTO, IMF, lalu Bank Dunia, Kepresidenan, Departemen, dan segala macamnya, hingga dengan pelayanan publik. Nah, organisasi nirlaba pun juga bisa bentuknya dalam bentuk persero, partai politik, maupun yayasan. Kita akan bahas yang pertama terkait dengan parpol. Di sini tujuannya adalah lebih kepada untuk yang namanya memberikan akuntabilitas atau transparansi dari dana parpol yang digunakan dari para sumbangan gitu ya. Untuk keperluan apa? Apakah untuk keperluan pemilu atau dana kampanye atau jangan-jangan ada yang lain seperti itu. Nah, di sini di dalam parpol menggunakan PSAK 45. Lalu ada LSM dan Ormas. LSM dan Ormas ini tentunya punya visi dan misinya dalam menjalankan suatu kegiatan gitu ya. Lalu bisa juga berada di negara-negara yang lain dan tujuannya biasanya pada umumnya untuk pemberdayaan masyarakat. Nah, di sini untuk LSM, jika kondisinya di pusat itu dia ada di negara yang lain, di Belanda, tentunya pihak LSM yang ada di Indonesia, dia akan mengikuti pelaporan khusus untuk di negara Belanda maupun di negara Indonesia. Jadi laporan keuangannya dibuat dua macam seperti itu. Lalu kemudian undang-undang yang berlaku untuk mengatur LSM maupun Ormas adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013. Nah, di dalam undang-undang ini dikatakan bahwa organisasi kemasyarakatan atau selanjutnya Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat khusus untuk sukarela terkait dengan aspirasi, kebutuhan, kegiatan maupun partisipasi di dalam NKRI seperti Pancasila. Jadi di sini tentunya yang namanya ormas pun ingin membantu yang namanya masyarakat. Jadi masyarakat di sini gimana mengerjakannya? Apakah benar atau tidak? Terus kemudian misalnya ada terkait dengan hak asasi manusia yang
tidak semestinya ormas ini akan membantu untuk membela kepentingan-kepentingan tersebut. Lalu untuk perguruan tinggi swasta, di sini bisa dalam bentuk universitas contohnya gitu ya, dan ini kaitannya dengan mahasiswa. Lalu untuk organisasi nirlaba saya ambil contohnya adalah di sini gereja, dan gereja sekarang awalnya menggunakan pedomannya namanya Petunjuk Teknis Keuangan Akuntansi Paroki. Namun sekarang diubah menjadi PPAP atau Pedoman Pelaksanaan Akuntansi Paroki. Dan jelas untuk laporannya di sini sifatnya adalah wajib ya sebenarnya. Cuman balik lagi ketika dia tidak memberikan laporan tersebut, pastinya umat-umat ini akan bertanya, gimana sih kinerja dari paroki tersebut, dan jelas tanggung jawabnya bukan hanya kepada umat melainkan kepada Tuhan juga, seperti itu. Ada juga zakat. Di zakat ini terkait dengan penerapan PSAK 45, di mana ada kaitannya dengan akuntabilitas transparan dalam melakukan kinerja. Dan jelas sebutan dari zakat di sini ada dana yang diberikan untuk membantu organisasi tersebut, seperti itu. Ada juga yang sifatnya panti asuhan. Ini ada kepemilikannya dalam bentuk personal, pemerintah, swasta, maupun yayasan. Di dalam yayasan tersebut ada undang-undang yang mengaturnya, nomor 16 tahun 2001. Organnya tadi sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa ada pembina, pengurus, maupun pengawas. Dan tujuannya itu juga untuk membantu kebagian bidang sosial, agamaan, maupun kemanusiaan, dan jelas dia harus berbadan hukum. Sekian penjelasan saya terkait dengan organisasi nirlaba. Jadi jika teman-teman ada yang mau ditanyakan lebih detailnya, harap sampaikan informasi tersebut kepada saya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa.